Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai AWS Free Tier. Biasanya teman-teman yang ingin belajar AWS akan mendaftar AWS account. Ya, setelah proses pendaftarannya selesai, teman-teman akan mendapatkan benefit berupa AWS Free Tier. Tapi biasanya akan muncul pertanyaan setelah menggunakan free tier ini selama beberapa waktu, misalkan 1 minggu atau 2 minggu, ya, di mana akan muncul tagihan. Saya masih dalam masa free tier. Kenapa saya ditagih ya? Sampai $50 ya. Padahal kan katanya free tier selama 12 bulan. Nah, jadi ketika teman-teman mendaftar AWS account, nah pastikan teman-teman membaca URL berikut ini, aws.amazon.com/free. Syarat dan ketentuan penggunaan free tier semua ada di sini. Jadi, AWS free tier ini memang free, tapi dengan syarat dan ketentuan. Ya, jadi bukan artinya free tier bebas digunakan selama 1 tahun. Ya udah kita hidupkan aja service sebanyak-banyaknya. Kita hidupkan EC2 instannya, pakai storage-nya banyak, hidupkan database RDS dan sebagainya. Ya, jadi ada 3 offer dari free tier. Ya, kita lihat yang pertama adalah free trial di sini. Free trial ini adalah short term. Ya, biasanya ada jangka waktunya. Kita boleh menggunakan service tersebut selama beberapa hari. Misalkan, boleh menggunakan guard duty selama 30 hari. Jadi 30 hari pertama, ketika kita udah mengaktifkan guard duty, kita tidak akan di-charge. Sesudah masa trialnya habis, kita baru akan mulai di-charge. Inspector, itu punya masa trial 15 hari. Jadi contohnya, kita bisa cek di sini, trial, kita bisa lihat service yang masuk ke kategori free trial, ya. Contohnya inspektor 15 hari, guard duty 30 hari, ya. Jadi kita boleh coba masuk ke sini, kita boleh masuk ke guard duty, ya. Guard duty kita coba lihat, ya. Saya di region Jakarta, ya. Oke. Nah, di sini ada keterangannya. Try guard duty for free. You can evaluate guard duty and its threat detection capabilities with a 30-day free trial. Jadi walaupun account saya ya udah saya buat beberapa tahun lalu ya, ini belum saya aktifkan di sini ya. Jadi kalau belum pernah aktifkan saya masih bisa pakai di sini. Ya, karena sebelumnya saya pakai region Singapura misalkan. Jadi di sini saya masih bisa aktifkan dan 30 hari pertama saya tidak akan dikenakan biaya apa-apa. Jadi itu adalah yang masuk kategori yang pertama di sini, yang free trial ya. Oke, sekarang kita masuk kategori kedua, ya. Free selama 12 bulan, tapi dengan syarat dan ketentuan, ya. Jadi ada 12 bulan, ya, sejak pertama kali kita mendaftarkan account AWS kita. Jadi kita bisa cek di sini, 12 bulan free. Nah, kalau kita lihat 12 bulan free di sini, ada syarat dan ketentuannya di sini. Jadi contohnya, Amazon S3 ada 5 GB free untuk standard storage, get request 20.000 free, dan put request adalah 2.000 request. Jadi kalau kita pakai lebih dari itu, kita akan di-charge. Ya. Contoh lain lagi adalah RDS. Ya, kita lihat di sini, RDS, Relational Database Service. Di sini ada syarat dan ketentuannya. Sebulan boleh total akumulasi jamnya adalah 750 jam. Amazon RDS Single AG. Jadi hati-hati kalau teman-teman mau coba multi AG, itu akan dikenakan biaya. Ya, tipe instannya cuma support yang T2 Micro, T3 Micro, dan T4G Micro. Yang running MySQL, MariaDB, dan Postgre. Jadi kalau teman-teman coba Aurora, nah itu akan langsung dikenakan biaya. Jadi selalu membaca syarat dan ketentuan. Demikian juga dengan storage-nya. Yang umum terjadi adalah teman-teman biasanya mulai dari EC2 instant nih, ya. EC2 instant di sini kita dapat selama 12 bulan sejak kita mendaftarkan account kita, 750 jam per bulan dengan syarat dia menggunakan T2 Micro
atau T3 mikro di sini. Ya, 750 jam secara akumulasi. Jadi kalau teman-teman menghidupkan 2 EC2 instant, ya, memang memenuhi syarat. T2 mikro misalkan. Saya hidupkan 2 deh, satu Linux Ubuntu, satu adalah Amazon Linux 2. Saya hidupkan selama 1 bulan full. 2 itu. Memang memenuhi syarat T2 mikro dan T3 mikro kita pilih ini. Tapi total jamnya itu pasti udah lebih dari 750. Karena kenapa? Kita anggap aja 30 hari. 30 hari kali 24 itu adalah 720 jam. Kalau kita hidupkan 2 instan, berarti kan udah 1000-an jam ya. Berarti udah lebih dari 750 jam. Kita akan dikenakan biaya. Ya. Jadi, boleh hidupkan lebih dari 1 instan. Boleh. Tapi total jam yang di cover yang free itu adalah secara akumulasi adalah per bulan itu adalah 750 jam dengan tipe instant adalah T2 mikro atau T3 mikro. Ya. Jadi harap berhati-hati ya. Demikian juga dengan storage ya. Di sini ada banyak lagi. Coba boleh lihat di sini ya. EBS adalah 30 GB di sini. Ya. Oke. Jadi perhatikan syarat dan ketentuannya. Jadi di sini ada banyak ya. Ada EC2, ada S3, ada comprehend, API gateway ya. Nah, tapi ada juga service ya yang tidak di-cover oleh free tier. Contohnya adalah apa? NAT gateway. Jadi kalau teman-teman belajar VPC mau buat public subnet, buat private subnet, kemudian teman-teman buat namanya NAT gateway. Nah, kalau udah buat NAT gateway udah selesai belajar segera dimatikan. Biar charge-nya itu nggak tinggi ya. Jadi tetap akan di-charge tapi biayanya rendah ya. Karena tidak masuk free tier. Elastic IP. Kalau udah minta Elastic IP tapi nggak dipakai, itu juga kena charge ya. Jadi hati-hati selalu baca syarat dan ketentuannya. Itu adalah tipe yang kedua. Dan ini berlaku selama 12 bulan. Sesudah 12 bulan berlalu, tidak ada lagi ini. 750 jam per bulan. Ya. Yang ketiga adalah always free. Ya. Jadi, teman-teman kalau udah daftar account, sampai kapanpun selalu mendapatkan yang always free ini. Jadi bukan habis 1 tahun nggak dapat lagi. Free tier offers do not expire, ya, dan available untuk semua AWS customer. Contohnya adalah apa? Kita cek yang always free. Jadi ada jatah free tiap bulan. Kalau pemakaian kita tidak melebihi batas tersebut, kita tidak akan dikenakan biaya. Contohnya adalah SNS kita dapat per bulan 1 million publish, ya. CrowdFront data transfer out kalau di bawah 1 tera kita tidak akan dikenakan biaya apa-apa ya. Dan limit ini biasanya cenderung selalu naik ya. Dulu CrowdFront itu nggak sampai 1 tera, baru saja dinaikkan sampai 1 tera. Contohnya Lambda. Lambda itu ya di sini tiap bulan itu kita dapat 1 juta free request dan dapat 3,2 juta million second compute time, waktu eksekusinya ya. Jadi kalau kita lihat di billing management console, misalkan di Maret ya. Oke, di Maret saya Lambda, kita lihat di sini di Lambda, saya ada menggunakan total 700-an request. Itu tidak dikenakan biaya. Walaupun account saya ini udah lebih dari 1 tahun ya. Karena kenapa? Karena di sini ada yang always free. Kalau di bawah 1 juta, ini masih belum bayar. SNS 1 juta. Nah, kita lihat SNS. Simple Notification Service. Di Singapura, kita lihat di sini, ya. Nah, ini semua masih 0 ya, tagihannya ya. Karena kenapa? Saya belum capai yang 1 juta di sini. Nah, yang 1 juta ini. Saya cuma 280 untuk bulan Maret, ya. Jadi masing-masing service itu di sini ada jatah free-nya sih kebanyakan sih. Walaupun ada service juga yang nggak ada jatah free-nya, sorry. Ya. Jadi contohnya di sini, ya. Kita lihat halaman 3. Nah, contohnya ini, ya. X-ray tiap bulan selalu ada free 100.000 trace per month, ya, di sini, ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, nah, service-service lain di sini, ya. Jadi ada jatahannya. Contohnya kalau teman-teman pakai code bill ya, code bill ya di CI/CD ini. Nah, always free ya. Kalau waktu billnya masih di bawah 100 menit per bulan,
code bill ini tidak akan dikenakan biaya, ya. Tapi ada syaratnya lagi. Kita pakai yang general one small, ya, compute type-nya, ya. Jadi teman-teman bisa filter di sini nih, ya. Mana yang free trial berlaku cuma misalkan 15 hari, 30 hari gak bayar, habis itu mulai di-charge. Yang 12 bulan free dengan syarat dan ketentuan dengan limit tertentu, dan yang always free. Walaupun udah lebih, account kita lebih dari 1 tahun, ada jatah free-nya. Selama kita pakai belum melebihi jatah tersebut, ya, atau kuota tersebut, kita tidak akan di-charge, ya. Jadi teman-teman bisa filter juga di sini, ya. Jadi kesimpulannya adalah free tier adalah layanan atau benefit yang diberikan AWS untuk kita, tapi dengan syarat dan ketentuan. Jadi bukan artinya buat AWS account baru free tier, udah kita buat service ya sebanyak-banyaknya, kita buat EC2 deh sebanyak-banyaknya, kita coba semua tanpa memperhatikan batasan. Kemudian ketika tagihan muncul, biasanya petani itu muncul. Ya, sering muncul di user group, sering muncul di forum dan sebagainya. Saya masih free tier, kenapa kena biaya? Ya. Jadi moga-moga video ini bisa membantu ya teman-teman untuk lebih memahami mengenai AWS free tier ya, sehingga lebih jeli dan lebih bijak ya dalam menggunakan service-service di AWS ya, walaupun masih dalam masa free tier. Nah, kemudian sedikit tips ya, teman-teman boleh ikut event AWS, misalkan AWS Summit yang online, bisa ikut reInvent yang online ya, bisa ikut juga event-event user group ya, contohnya AWS User Group Indonesia. Biasanya akan dibagikan kredit ya. Jadi kredit itu adalah ada saldo di account kita, ya misalkan 25 USD yang bisa kita pakai. Dan biasanya kredit itu mengcover hampir semua AWS service, kecuali misalkan nggak bisa beli domain aja misalkan. Ya, jadi itu akan sangat membantu. Ya, jadi teman-teman udah ada free tier, udah account baru, masih free tier, ada jatahnya. Kalau pakai lebih, bisa nanti di-cover oleh AWS Credit. Ya, oke. Mungkin demikian video kali ini mengenai AWS Free Tier. Ya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.